Tapi momen yang paling indah dari pertandingan kemarin adalah ketika kameramen menyorot arah bangku cadangan dan di sana terlihat Handanovic dan Lord Gagliardini ada dalam satu frame duduk di bangku cadangan. Aduh, itu indah banget. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Gimana akhir pekannya? Pasti menyenangkan banget dong ya. Inter mainnya di jam super sehat. Mainnya kemarin malam minggu jam 8 malam. Aduh, jadi nggak perlu begadang, nggak perlu khawatir besoknya ngantuk di tempat kerja. Dan terlebih lagi kita menyaksikan awal era baru Inter. Ada 4 pemandangan super indah yang gue lihat kemarin. Yang pertama tentu saja awal era baru dari permainan Inzaghi Ball. Ini adalah 2 kemenangan kita secara berturut-turut dan kita raih dengan gaya permainan yang jauh berbeda dengan Inzaghi Ball sebelumnya. Lagi-lagi kita menerapkan gaya permainan bertahan. Kita mempersilahkan musuh untuk menguasai jalannya pertandingan, lalu kita hukum dengan serangan balik. Luar biasa banget Inzaghi. Dan terlebih lagi, poin yang kedua, kemenangan ini kita raih tanpa Brozovic. Musim lalu kita hancur lebur tanpa Brozovic dan ini adalah kemenangan kedua kita tanpa Brozovic secara berturut-turut. Luar biasa banget, Inzaghi telah menemukan sosok yang tepat untuk menggantikan peran Brozovic. Lalu hal yang ketiga yang sangat indah adalah kita melihat Onana dan Aslani masuk starting line up. Wah, gokil banget. Tapi momen yang paling indah dari pertandingan kemarin adalah ketika kameramen menyorot arah bangku cadangan dan di sana terlihat Handanovic dan Lord Gagliardini ada dalam satu frame duduk di bangku cadangan. Aduh, itu indah banget. Gue lihat di pertandingan semalam melawan Sassuolo, Inzaghi seakan sedang gladi resik, sedang pemantapan strategi melawan Barca. Sayangnya ada satu momen error, Skriniar terlalu jauh jaraknya dengan Rogerio sehingga pemain Sassuolo ini bisa dengan bebas melakukan crossing yang sangat amat bagus. Lalu di tengah kotak penalti bisa-bisanya ada Fratesi kosong tanpa penjagaan. Jadi selain kesalahan Skriniar yang membuat pemain Sassuolo bisa crossing dengan bebas, yang kedua adalah Bastoni dan Acerbi dua-duanya kepancing pergerakan Pinamonti sehingga Fratesi bisa dengan bebas datang dari lini kedua menyambut umpan tersebut. Kalau dilihat dari sisi man-to-man marking yang seharusnya nempel Fratesi adalah Mkhitaryan. Tapi kalau dilihat dari sisi zonal marking dari area, ini areanya Bastoni sama Di Marco. Jadi ini benar-benar kesalahan kolektif. Ada komentar dari Dzeko yang gue suka banget. Setelah pertandingan dia diwawancarai oleh seorang jurnalis dan dia memberikan statement begini. Sebelum pertandingan, kami berusaha meyakinkan diri kami sendiri untuk tidak merasa malu bila harus memainkan pendekatan yang membuat kami selalu berada di belakang lawan. Kadang kita harus bermain dalam posisi bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Sepak bola memang kadang seperti itu. Untuk menang kita tidak harus selalu mendominasi. Menurut gua ini adalah konfirmasi dari Dzeko bahwa memang ada perubahan gaya bermain yang diterapkan Inzaghi. Tidak lagi possession football seperti selama ini. Mungkin ada 1-2 pemain yang merasa, wah Inter ya harusnya mainnya gayanya menyerang, harusnya mendominasi. Dan Dzeko menegaskan bahwa tidak perlu merasa malu untuk bermain dengan gaya counter attack. Setuju banget. Dzeko menambahkan bahwa di pertandingan tadi kami sempat terlalu menyerang. Mungkin ada beberapa pemain yang tidak melakukan pressing dengan baik sehingga terjadi gol penyama kedudukan oleh Sassuolo. Hal menarik lainnya dari pertandingan kemarin tentu saja keberadaan Onana akhirnya menjadi kiper nomor 1 lagi secara berturut-turut. Inzaghi dalam sebuah sesi interview setelah pertandingan dia bilang, saya sangat puas dengan permainan Onana. Sejak awal saya tahu bahwa dia cepat atau lambat akan mengisi tempat Samir Handanovic. Tetapi untuk pertandingan lawan Barca nanti saya akan mencoba mengevaluasi lagi siapa yang layak bermain. Anjir, gue jadi khawatir ada plot twist nih. Jangan-jangan yang main lawan Barca nanti malah Handanovic, parah banget. Catatan gue dari permainan Onana kemarin, dia 2 kali melakukan penyelamatan dengan kakinya macam kiper futsal. Lalu ada 2 kali dia salah passing menggunakan kaki kiri. Dalam hal ini Onana harus banyak belajar sih dari Handanovic. Gokil, kalau Handanovic umpan pakai kaki kanan, kaki kiri sama akuratnya. Dan kurang lengkap rasanya membicarakan pertandingan kemarin tanpa membahas Dzeko, man of the match, cetak 2 gol yang luar biasa. Gol pertama melalui tendangan voli sangat lemah. Menurut gue itu adalah gol tendangan voli paling lemah dalam sepanjang sejarah sepak bola. Untungnya Consigli lagi kerasukan kodamnya Handanovic, nggak mampu ketepis. Sedangkan gol yang kedua luar biasa, itu menunjukkan insting positioningnya Dzeko masih ada. Tapi kita tidak boleh lupa untuk memuji sang pemberi assist Mkhitaryan, luar biasa banget. Dengan 2 golnya ini, Dzeko telah mencetak 101 gol di Serie A dan dia menjadi pemain
pemain tertua yang cetak 2 gol untuk Inter di usia 36 tahun 205 hari. Sebelumnya ada Mihailovic di tahun 2005 ketika dia mencetak gol melawan Roma. Oh ya, salah satu pemain yang harus kita puji dari pertandingan tadi malam menurut gue adalah Dumfries. Dia tampil sangat berbeda. Dia tiba-tiba jadi berani nusuk dan sering banget crossing. Dua hal yang jarang banget dia lakukan selama ini. Kalau dilihat dari pertandingan kemarin, harusnya Dumfries bahkan bisa 3 assist menurut gua. Assist yang pertama ketika sundulan dia diselesaikan oleh Dzeko, menjadi gol pertamanya Dzeko. Lalu ada satu crossing bola lambung disundul oleh Lautaro. Sayangnya Consigli kerasukan kodamnya Onana. Bola tipis banget dari garis gawang. Lalu ada crossing bola mendatar. Sayangnya Lautaro nggak mampu menyelesaikan dengan baik. Bolanya melebar. Bahkan masih ada satu lagi tuh crossingnya si Dumfries dari sisi kanan. Lautaro nggak bisa menyambut, justru disapu bersih oleh Ferrari. Jadi ya bisa 3-4 assist sebetulnya si Dumfries kemarin. Lautaro lagi banyak banget buang peluang. Saat ini dia sudah tidak cetak gol sebanyak 8 pertandingan. Tapi untuk yang musim ini gue nggak terlalu khawatir. Setidaknya tidak sekhawatir musim lalu. Kalau musim lalu kan dia kelihatan banget hilang di pertandingan, terus dia panceklik gol sebanyak berapa ya? 11 pertandingan kalau nggak salah. Tapi untuk yang musim ini walaupun sudah tidak mencetak gol sebanyak 8 pertandingan, menurut gue cepat atau lambat dia akan mencetak gol lagi. Untuk pilar kita lainnya, Bastoni, Di Marco, Calhanoglu, dan Barella terlihat banget sangat kelelahan, sangat memforsir. Semoga mereka semua fit di pertandingan lawan Barca. Karena setelah lawan Barca, lawan kita agak relatif lebih gampang. Ada Salernitana, Fiorentina, Pilsen, dan Sampdoria. Dan semoga di pertandingan tersebut, Korea, Lukaku, dan syukur-syukur Brozovic udah sembuh. Jadi kita bisa rotasi, bisa ngistirahatin pemain-pemain pilar kita. Silakan teman-teman untuk komentarnya. Siapa pemain terbaik di pertandingan kemarin? Ada hal menarik apa yang teman-teman lihat? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @cekinggita. Gue pengen ngembangin Instagram gue. Ini YouTube gue subscriber udah 10.000, tapi Instagram followersnya cuma 500, anjir dikit banget. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Cekinggita, nyerewetin apa aja.